masih menunggu dari jaksa, petunjuk jaksa. Apakah berkas yang dikirim oleh penyidik ini lengkap atau P21, ataukah ada kekurangan P19 dan sebagainya. Ini belum dikembalikan kepada kita, karena memang ada tempo waktu yang dimiliki jaksa untuk meneliti berkas perkara yang dikirim oleh polisi. Pak, tapi sampai hari ini Roy masih ditahan Pak di Polda Metro Masih? Masih ditahan. Nasib penahanan Roy Suryo diperpanjang. Ditulis oleh X Hardy. Kasihan sekali nasib Roy Suryo. Cukup lama kita tidak mendengarkan kabarnya sejak ditahan. Polisi memperpanjang masa penahanannya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan, perpanjangan penahanan Roy Suryo lantaran masih menunggu keputusan dari Kejaksaan Agung soal kelengkapan berkas. Masa penahanan Roy sebelumnya habis pada Kamis kemarin. Penyidik sudah melimpahkan berkas perkara Roy ke Kejaksaan beberapa waktu lalu. Setelah pelimpahan tahap pertama, jaksa akan meneliti berkas perkara tersebut. Jika dinyatakan lengkap, maka penyidik akan segera melakukan pelimpahan tahap kedua. Berkas perkaranya masih kami kirimkan ke Kejaksaan. Kami masih menunggu petunjuk jaksa. Apakah berkas yang dikirim penyidik sudah lengkap atau P21 atau masih ada kekurangan, kata dia. Karena memang ada tempo waktu yang dimiliki jaksa untuk meneliti berkas perkara yang dikirim ke kepolisian, katanya lagi. Sebelumnya, Roy Suryo sudah mengajukan penangguhan penahanan dengan berbagai alasan. Tapi Polda Metro Jaya menolak permohonan tersebut. Sehingga Roy ditahan selama 20 hari dan kemudian diperpanjang masa penahanannya. Permohonan penangguhan penahanannya itu sampai saat ini tidak dikabulkan oleh penyidik karena pertimbangan penyidik, kata Zulpan. Tidak dijelaskan secara rinci soal pertimbangan penyidik menolak penangguhan penahanan yang diajukan Roy. Mungkin banyak yang penasaran, termasuk saya. Gimana kabar Roy Suryo di penjara? Apakah betah di sana atau meratapi nasib sambil berdoa supaya bisa bebas secepat mungkin? Apakah dia bisa tertawa lepas seperti saat ikut touring klub Mercy dulu? Apakah dia bisa terbiasa dengan kehidupan di penjara? Dan yang paling bikin penasaran adalah bagaimana dengan kondisi kesehatan fisik atau mentalnya. Apakah kemana-mana masih harus pakai kursi roda? Apakah penyangga lehernya masih dipakai? Apakah masih suka muntah dan setengah pingsan? Dan yang paling bikin penasaran adalah bagaimana dengan panci, piring, dan peralatan lain di penjara. Apakah baik-baik saja atau sudah diamankan terlebih dahulu agar tidak terjadi insiden kehilangan? Tampaknya publik lebih peduli dan khawatir dengan nasib barang-barang di sana ketimbang mengkhawatirkan kondisi Roy Suryo. Kasus ini harus tetap dikawal dengan baik, mengingat kasus ini agak tenggelam pamornya oleh kasus pembunuhan yang melibatkan Ferdy Sambo karena banyak intrik mengerikan dan melebar kemana-mana. Persidangan Roy Suryo mungkin akan jalan berbarengan dengan kasus Ferdy Sambo, dan sudah bisa ditebak, publik akan lebih menunggu sidang Ferdy Sambo karena mau tahu motif utama kasus ini. Apalagi katanya menyangkut hal yang sensitif. Berbagai spekulasi liar akan dibuktikan dalam persidangan nanti. Jangan sampai kasus Roy Suryo hilang begitu saja tanpa ada pemberitaan. Harus ada yang mengawal kasus ini. Tapi kasus Roy ini tidak ada yang peduli juga.
Tak ada yang mau membantu Roy kecuali Lius Sang Karisma yang entah bagaimana dinobatkan sebagai perwakilan umat Buddha seolah ilmu agamanya sudah mencapai puncak tertinggi. Tidak ada yang membantu memberikan support seperti yang dialami Rizik. Minimal Rizik punya massa yang setia mendampingi saat sidang. Mereka rela panas-panasan di jalan demi junjungannya. Mereka bahkan rela bikin rusuh dan ditangkap demi membela Rizik. Bahkan mereka tidak malu menyembah baliho hanya karena baliho junjungannya dirobek dan diturunkan. Roy Suryo tidak punya massa loyal seperti itu, sehingga dia seperti petarung tunggal. Tidak ada yang mau bikin aksi bela Roy Suryo. Tidak ada tagar Save Roy Suryo di Twitter. Tidak ada petisi yang mendesak agar polisi membebaskan Roy. Juga tidak ada aksi 1.000, 10.000, atau sejuta lilin di berbagai daerah. Seolah dia terkena kasus, lalu publik masa bodoh dan tidak peduli. Tidak ada yang lebih menyedihkan ketika sedang tertimpa masalah, tidak ada yang aksi solidaritas massal. Lius Sang Karisma pun tidak bisa membantu lebih banyak. Tapi Lius bisa mencoba menghubungi Rizik, minta tolong kerahkan pasukan pendukungnya untuk bela Roy. Tapi ya, tak ada yang gratis. Mereka juga butuh nasi bungkus. Mau gratis sih bisa aja, tapi aksi dan demonya virtual di dunia maya atau metaverse. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.